Halo, jumpa lagi bersama saya di Alpha TV. Oke, kali ini saya bakal bahas sepatu lagi, sepatu sama. Di depan saya sudah ada sepatu Vans. Untuk bentuknya boxnya mungil ya, karena memang ini ukuran sepatunya kecil, seperti itu. Dan sudah tertera juga di sini yaitu Vans Old School Classic Black White. Nah, untuk lebih jelasnya kita bakal kupas tuntas gimana sih detailnya seperti apa. Untuk kurang lebihnya mari kita bahas ke sepatunya. Check it out. Dan ini dia Vans Old School Classic BW. Langsung aja kita bahas. Yang pasti boxnya mungil ya. Ini press seperti bentuk sepatunya. Untuk opennya kayak gini ya. Beda ya, jadi kan kayak dulu tuh beda, sudah ganti. Dan di sini tertera teks atau stiker ya, yang menunjukkan keterangan sepatu ini. Dan tentunya stikernya juga timbul seperti itu. Dan kita buka boxnya. Untuk lidahnya atau selimutnya hologram, bisa dilihat. Dan bener banget sepatunya mungil sekali. Ini ukuran berapa ya, saya lihat ini ukuran 4,5 ya, atau 36 itu berarti 22,5 cm. Mungil banget ya sepatunya. Ini sepatu cewek, mungkin ukuran cewek lah, kayak gini bentuknya. Dan ini dia Vans Classic Black White Old School ya, old school. Kita singkirkan dulu boxnya. Dan berbeda dari yang Pro, dia bentuk labelnya seperti ini, tagnya. Dan model sepatunya sangat-sangat jelas berbeda. Kita bisa lihat kalau kita naikkan seperti ini, dia bentuknya lebih meninggi ya dibandingkan yang Pro. Seperti ini, dia meninggi. Saya coba kasih contoh yang Pro Old School, cuman ini sudah saya pakai sih, sudah bekas. Saya rekomendasi banget ya untuk yang Pro ini, dia sangat awet banget. Bahkan saya sudah pakai ini 2 tahun dan modelnya masih sama kayak gini. Dan ini dia, kita bisa bandingkan di sini. Untuk yang Pro, dia press kayak gini ya, press. Dan dia yang bagian depannya agak naik seperti itu. Terus untuk bagian sininya dia lebih naik lagi, lebih sampai atas ya. Jadi bagian depannya ini dia sedikit seperti itu. Terus untuk yang klasik kita bisa lihat, untuk bagian sininya yang depan dia langsung naik gini, langsung naik. Beda kayak yang Pro. Dan dia bagian depannya ini lebih datar ya, lebih datar daripada yang Pro tadi. Dia outsole-nya masuk ke sini. Dan yang beda lagi, untuk bahan dari suede-nya dia sangat berbeda. Yang Pro ini lebih halus ya, yang Pro lebih halus, lebih tebal, lebih pekat juga warnanya. Kalau yang klasik dia lebih tipis. Terus kalau kita gesek kayak gini, dia udah bludrunya udah kelihatan beda. Seperti itu. Dari sponnya sudah beda sama yang ini, dia lebih tebal yang Pro. Dan untuk bahan dari upper yang dalam sini, ini dia pakai sintetis ya, sintetis. Kalau yang Pro dia pakai spons dibalut dengan kain, seperti itu. Untuk bagian dalamnya dia juga beda, dia nggak bisa dilepas ya. Kalau yang klasik itu dia sudah nempel sama sepatunya. Kalau yang Pro dia bisa dilepas seperti itu. Nah, kurang lebih kayak gitu ya perbedaannya. Kita bahas yang klasik aja. Untuk yang klasik kita bisa lihat modelnya memang klasik banget ya. Dia sangat cocok untuk stylish. Kalau yang Pro ini dari segi modelnya, untuk yang upper
dia di belakang ini lebih rendah daripada yang klasik. Kita bisa lihat dia lebih rendah, jadi cekung gini. Untuk bagian belakang juga dia lebih rendah. Kalau yang klasik dia tinggi, jadi nggak seberapa gini, dia gini seperti itu. Untuk bahan talinya juga beda. Kalau yang Pro dia bahannya tebel banget dan lebih lebar, dan atasnya dia stainless atau aluminium ya, besi lah, kita bisa lihat. Kalau yang Pro, kalau yang klasik dia bahan talinya biasa tipis, dan untuk bagian tali yang atas dia tidak menggunakan aluminium, jadi dia sama semua seperti itu. Dan kita bisa lihat perbedaannya di sini. Untuk warna outsole wafelnya juga beda kan, seperti itu, karena memang dia black gum, warnanya beda. Terus kita bisa lihat di bagian sini warnanya juga beda sama yang saya review sebelumnya, yang SK8 Middle Pro ya. Itu tidak menjamin bahwa warna yang hitam, warna yang pekat, atau warna yang lebih cerah itu ori, tapi itu tergantung dari bahan karetnya dan tergantung dari bahannya kayak gitu. Dan ini solid kok, bahannya solid, lemnya juga rapi, jahitannya juga rapi, seperti itu. Terus untuk yang klasik dia tidak ada tagnya ya, di sini sama sekali polos. Untuk helmetnya juga beda. Kalau yang Pro itu timbul helmetnya, kalau yang klasik dia sekedar stiker ya, atau mungkin sablon biasa lah. Kalau yang Pro dia helmetnya di sini timbul seperti itu. Dan sekali lagi saya jelaskan bahwa ini bukan barang resmi, dan ini barang yang saya dapatkan dari teman saya. Kebetulan saya dapat yang ukuran 36. Ini benar-benar kecil ya, tapi legit. Ini saya bisa pastikan kalau barang ini legit dari segi jahitan, pengeleman, dari bahan, dari bentuk, terus boxnya juga bisa dikatakan bahwa fans old school plastik Blackwood ini original 100%, seperti itu. Nah, kalau kita jajarkan kayak gini, memang si Pro ini lebih istilahnya dari modelnya lebih bagusan yang klasik ya, dari stylishnya juga lebih bagusan yang klasik, karena yang klasik ini memang tidak diperuntukkan, bukan tidak ya, lebih cocoknya yang Pro untuk yang skater profesional. Dari segi depannya juga kita bisa lihat dia lebih naik, tidak menyentuh tanah, jadi dia jompat-jambit seperti ini. Kalau yang klasik dia datar seperti ini. Dan untuk yang Pro ini dia lebih elastis dibandingkan yang klasik, susah dia nekuknya seperti itu. Dan untuk pasarnya, saya kemarin sempat lihat di beberapa store resmi yang notabene dia menjual fans ya, entah itu di Sogo atau di store-nya fans resmi. Untuk yang klasik ini dibanderol dengan harga 899.000, jadi sangat terpaut jauh dari harga sebelumnya, yaitu 599 ya, atau 600.000 kurang 1.000 rupiah. Jadi untuk yang tipe klasik ini bener-bener sangat diminati oleh banyak orang, seperti itu. Jadi saya bisa pastikan bahwa klasik ini sangat laku keras, meskipun untuk harga yang kita dapatkan bukan harga resmi atau kita nggak beli di store, itu terpaut sedikit ya. Kalau kita lihat yang Pro ini harganya selisih sekitar 200 sampai 300 ribuan lah kalau kita beli di store bukan resmi. Tapi kalau Pro ini dia dibanderol seharga 1.200.000 kalau nggak 1.100.000 ya, saya kurang lupa, 1.099.000 kalau nggak salah, saya lupa, seperti itu. Dan kalau yang klasik ini kita bisa lihat dia nggak banyak ini ya, nggak banyak embel-embel. Kalau di Pro kan dia ada logo ini, bahkan
Dari insole-nya dia sudah bisa dilepas pakai ultrakas, pakai popkas seperti itu. Kalau di klasik Black White ini biasa aja, dia sepatu ya sepatu gini aja. Tapi dia memang modis banget, stylish banget, keren banget kalau dipakai. Karena saya juga pernah pakai yang old school klasik gini, cuman saya punya yang navy dan itu memang stylish. Kalau dibuat hunting, buat foto-foto itu memang modis banget. Bahkan saya bisa katakan lebih cocok pakai ini daripada yang pro. Seperti itu. Tapi tergantung balik lagi ke orangnya ya. Kalian lebih suka kenyamanan atau mungkin stylishnya. Kalau saya bisa bandingkan sama yang pro, saya lebih pilih yang pro ya. Karena di sisi lain yang pro ini lebih awet. Yang pertama, meskipun dari harga dia terpaut beberapa ratus ribu, terus dari kenyamanan juga dapat. Dia sangat nyaman buat jalan-jalan mungkin. Bahkan saya pakai 2 tahun, dia nggak ada bocel-bocelnya sama sekali. Dari segi warna juga awet, mungkin ini sedikit kotor ya, kalau dicuci mungkin bersih lagi kayak gitu. Untuk suede-nya juga awet, dia nggak bludru, nggak apa-apa seperti itu. Untuk bawahnya pun juga sama kayak gitu. Ya mungkin kurang lebih seperti itu review sepatu old school Black White ya, klasik. Untuk kurang lebihnya nanti bisa kalian komen di bawah. Saya bakal terangkan lagi, saya bakal jawab melalui video seperti itu. Terima kasih sudah menonton video ini, sampai jumpa di video selanjutnya.